Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ketiga setelah Epifanias tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 12-20. Beginilah firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebuah kota besar di Yunani yang terkenal sebagai pusat perdagangan, kebudayaan, dan keberagaman. Jemaat di Korintus menghadapi berbagai tantangan, termasuk perpecahan, perselisihan, dan kebanggaan berlebih atas karunia rohani tertentu. Dalam pasal 12, Paulus berbicara tentang pentingnya persatuan di tengah keberagaman, khususnya dalam konteks kehidupan jemaat sebagai tubuh Kristus. Paulus menggunakan metafora tubuh manusia untuk menggambarkan hubungan jemaat dengan Kristus dan satu sama lain. Sama seperti tubuh manusia memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda, tetapi tetap menjadi satu kesatuan, demikian pula jemaat sebagai tubuh Kristus. Setiap anggota memiliki peran penting dan saling bergantung. Dalam ayat-ayat sebelumnya, 1 Korintus 12 ayat 4-11, Paulus menekankan bahwa Roh Kudus memberikan berbagai karunia kepada anggota jemaat sesuai kehendaknya. Tidak ada satu karunia pun yang lebih penting daripada yang lain, dan semua yang diberikan untuk membangun jemaat. Ayat 12-20 kemudian menekankan bahwa semua karunia tersebut hanya dapat berfungsi dengan baik jika semua anggota bekerja sama dalam kesatuan. Akan tetapi jemaat Korintus cenderung bersikap eksklusif dan memandang rendah anggota yang dianggap lebih lemah atau tidak penting. Dalam konteks ini, Paulus menegur mereka dan mengingatkan bahwa tidak ada anggota yang boleh merasa superior atau inferior karena semua anggota penting bagi tubuh. Gereja terdiri dari orang-orang dengan latar belakang, bakat, dan peran yang berbeda, tetapi semuanya penting bagi kesatuan gereja. Tidak ada satu orang pun yang tidak dibutuhkan. Tidak ada peran dalam gereja yang lebih tinggi atau rendah. Semua karunia dan pelayanan harus digunakan untuk kemuliaan Allah dan membangun kesatuan dalam jemaat. Sama seperti tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa semua anggotanya, demikian pula gereja juga tidak dapat bertumbuh tanpa kontribusi dari semua anggota. Ayat-ayat ini juga mengingatkan gereja untuk menghargai anggota yang sering dianggap lemah atau tidak penting, karena mereka adalah bagian integral dari tubuh Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam khotbah ini marilah kita melihat 3 pesan penting yang menjadi renungan
dalam kehidupan persekutuan kita. Yang pertama, kesatuan dalam keberagaman. Kita semua telah dipanggil dan telah dibaptis dalam satu roh, menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Baik Yahudi maupun Yunani, budak maupun orang merdeka, kaya maupun miskin. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang membuat seseorang lebih penting daripada yang lain. Di dalam Kristus Yesus, semua perbedaan itu dilebur dan kita dipersatukan oleh Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa dalam Kristus tidak ada perbedaan berdasarkan latar belakang sosial, etnis, ataupun status yang dimiliki oleh setiap orang. Pesan yang kedua adalah setiap anggota memiliki fungsi yang berbeda-beda. Paulus menegaskan bahwa setiap anggota tubuh memiliki peran yang unik, peran-perannya yang tersendiri. Tidak semua orang bisa menjadi mata, telinga, ataupun tangan. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam pelayanan gereja, semua orang memiliki tugas dan karunia yang berbeda-beda. Tidak ada yang terlalu kecil atau tidak penting, karena semuanya saling melengkapi di dalam tubuh Kristus Yesus. Pesan yang ketiga, saling ketergantungan. Tuhanlah yang menetapkan setiap anggota tubuh sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada satu anggota pun yang bisa berfungsi sendiri tanpa yang lain. Kita membutuhkan satu sama lain untuk melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari sejenak kita membayangkan sebuah tim sepak bola. Dalam satu tim, ada berbagai pemain dengan posisi yang berbeda-beda. Baik kiper, bek, gelandang, dan penyerang. Setiap posisi memiliki tugas dan tanggung jawabnya tersendiri. Tetapi semuanya bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu memenangkan pertandingan. Coba kita bayangkan bahwa jika seluruh pemain ingin menjadi penyerang karena mereka merasa bahwa posisi itu yang paling terkenal atau paling terlihat atau paling tersorot oleh mata orang, siapa yang akan menjadi penjaga gawang? Siapa yang akan bertahan saat lawan menyerang? Tim tersebut pasti akan kalah karena tidak ada keseimbangan dalam permainan. Setiap posisi itu saling melengkapi. Kiper, meskipun jarang mencetak gol, dia adalah salah satu pemain terpenting karena bertugas untuk melindungi gawang. Bek bertugas untuk menghentikan serangan-serangan lawan, sedangkan gelandang menghubungkan pertahanan dan penyerangan. Penyerang mencetak gol, tetapi mereka tidak bisa melakukannya tanpa umpan dari gelandang atau dukungan dari bek. Semua posisi saling membutuhkan. Demikian pula saudara-saudari yang terkasih dalam persekutuan gereja. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi penyerang yang terlihat di depan mata, yang terlihat di depan mimbar, seperti para pendeta, sintua, atau pemimpin-pemimpin pujian dan lain-lain. Ada kalanya bek juga dan kiper yang bekerja di balik layar untuk memastikan pelayanan berjalan lancar, persekutuan berjalan lancar, seperti tim doa, administrasi, dan bagian teknis-teknis dalam bagian persekutuan gereja. Setiap peran, sekecil apapun, sangat penting untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memuliakan Tuhan di tengah-tengah persekutuan. Sama seperti dalam tim sepak bola, gereja juga memerlukan berbagai posisi untuk berfungsi dengan baik. Tidak ada peran yang lebih penting atau kurang penting. Semuanya saling melengkapi. Kita dipanggil untuk menghormati dan mendukung satu sama lain.
karena kita adalah bagian dari satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, 1 Korintus 12 ayat 12-20 mengajarkan kita bahwa jemaat harus bersatu, saling mendukung dan menggunakan keberagaman karunia yang diberikan Tuhan Allah untuk melayani bersama demi kemuliaan-Nya. Pesan ini adalah panggilan untuk menghindari perpecahan di tengah-tengah jemaat, dan kita saling menghormati satu sama lain dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, apakah kita sudah menyadari peran dan panggilan kita di tengah-tengah persekutuan kita? Kadang-kadang mungkin kita merasa kecil atau tidak penting karena peran kita tampaknya tidak terlalu menonjol. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap anggota tubuh diperlukan untuk mendukung keseluruhan daripada persekutuan tersebut. Mungkin kita adalah tangan yang bekerja di balik layar, atau mungkin juga mata yang memberikan visi bagi pelayanan. Namun saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang terpenting adalah kita menjalankan peran kita masing-masing dengan setia, karena semuanya adalah bagian dari rencana Allah yang begitu besar di tengah-tengah persekutuan yang kita miliki. Demikianlah firman Tuhan. Amin.